Ya, saudara, sebagai salah satu daerah dengan potensi alam yang luar biasa, Aceh Tengah memiliki kekuatan di sektor pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata. Namun di saat yang sama, Aceh Tengah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko bencana alam yang membutuhkan kesiapsiagaan dan juga kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat bergerak cepat, tidak hanya untuk melakukan pemulihan, tetapi juga memastikan roda ekonomi tetap berjalan. Lantas, bagaimana Aceh Tengah menghadapi masa-masa sulit pasca bencana? Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya secara lengkap bersama saya, Wanda Dwi Utari, dalam Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya telah hadir bersama saya Bupati Aceh Tengah Bapak Haili Yoga beserta Wakil Bupati Aceh Tengah Bapak Muhsin Hasan. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sudah jauh dari Aceh datang ke Jakarta untuk berbincang bersama kita semua. Kita akan ke Pak Yoga dulu. Dari kecil memang dipanggilnya Pak Yoga begitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan memang sedang ada bencana begitu ya yang melanda Aceh Tengah, dan juga selama bencana Bapak juga pasti turun ke lapangan begitu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari sekian momen yang Bapak rasakan di sana, apa sih Pak yang paling membekas dan juga menjadi penguat Bapak pada saat itu sebagai pemimpin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin kami sampaikan bahwa Aceh Tengah ini ada 14 kecamatan, 295 desa, hampir 260.000 lebih jiwa, dan multi suku. Nah, yang membekas di hati kami pas waktu kejadian bencana, yang pertama pas paginya itu kita anggap biasa saja. Ternyata ada di suatu desa, di desa Paitumpi, tiba-tiba ada informasi bahwa ada 3 masyarakat kita yang tertimbun. Kami membayangkan hanya terjadi itu saja bencana. Setengah hari semuanya hening, listrik mati, jaringan telepon tidak ada lagi. Ternyata banyak masyarakat kami mulai hadir bahwa daerah mereka semuanya hancur. Dan itu yang membuat seperti apa ya, sebenarnya sedang terjadi seperti apa Aceh Tengah pada saat ini. Kemudian kami berpikir cari informasi bahwa ada 5 tempat jalan kita untuk biasanya kita lalui jalan nasional, yaitu Aceh Utara, Bandar Meriah, kemudian Nagaraya, Gailua, semuanya putus. Jadi saya bayangkan kalau ini 5 jalan yang sektor yang selalu dilewati ini putus, berarti ini Aceh Tengah sulit, sangat sulit. Nah, salah satu akses adalah udara. Hanya udara ya Pak? Hanya udara. Nah, tentu udara ini kan sangat sulit. Jaringan terputus, jalan terputus, listrik mati. Kemudian kebutuhan sembako pasti sangat terbatas. Betul. Nah, tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat memberikan sebagai beban kami sebagai kepala daerah dan bersama Pak Wakil Bupati, maka kami diskusi menyampaikan untuk menenangkan semua masyarakat bahwa berarti telah terjadi musibah cukup besar. Lalu informasi ini mengembang bukan hanya Aceh Tengah saja, semua. Maka muncul diskusi, rapat teknis bahwa harus kita ambil langkah strategis untuk menghadapi masalah musibah. Nah, karena etnis Gayo, orang Gayo ini kompak, begitu terjadi musibah, nah semuanya kompak. Nah, setelah terjadi diskusi, jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, LSM, media, tolong sampaikan berita ini ke provinsi dan ke pusat. Bahwa kita hari ini dalam keadaan bencana, dan bencana ini cukup berat. Dan hampir semua masyarakat kita itu memahami itu. Yang membuat kami kuat adalah masyarakat itu kuat. Bahwa bencana ini datangnya dari Allah, harus dihadapi bersama. Maka muncul gotong royong. Bahwa bencana ini bukan dibuat oleh manusia,
tetapi Allah memberikan. Maka muncul diskusi yang bahwa ini dilakukan harus dengan kebersamaan. Dan itu yang membuat menjadi kuat. Dan kami bersama Pak Wakil siang malam 24 jam itu non-stop. Kami hanya berdoa bahwa Allah berikan kekuasaan, kesehatan kepada kami. Sehingga kami dapat melayani masyarakat dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Semangat itulah yang akhirnya menyemangati seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk semangat pulih begitu ya Pak ya. Oke, beralih ke Pak Muhsin. Ini kan memang masyarakat Gayo itu terkenalnya adalah gotong royongnya yang sangat luar biasa begitu ya. Nah, seberapa besar sih Pak nilai-nilai lokal yang bisa membantu proses pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah? Baik, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Aceh Tengah, bahwa pada saat itu di akhir bulan November tahun 2025, hampir lebih kurang sekitar 1 pekan, masyarakat Aceh Tengah terisolasi. Infrastruktur yang terputus, komunikasi yang terputus, sehingga pasokan makanan dan lain sebagainya itu terputus semua. Listrik padam, air padam, infrastruktur dan lain sebagainya. Karena memang masyarakat Aceh Tengah itu memiliki sebuah kultur dan budaya sikap kebersamaan dan kegotong royongan. Sehingga masyarakatlah yang bersama-sama pertama sekali secara bersama-sama membuka akses-akses jalan yang terputus. Saling bantu-membantu untuk memberikan beras. Karena kebetulan satu kecamatan pada saat itu sedang panen beras. Karena dari yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dari Birun nggak bisa masuk, dari Aceh Utara nggak bisa masuk, Nagan Raya, Gayo Luas, Pidi itu terputus semua. Dan komunikasi tidak ada. Starlink pada saat itu kami upayakan dengan Bapak Bupati meminjam Starlink dari sekolah. Yang kemudian itulah sebagai media kami menyampaikan informasi keluar. Dan alhamdulillah heli pertama sekali hadir itu adalah heli yang dikunjungi oleh Bapak Wakil Gubernur. Dan sebuah harapan yang memang terbuka pada saat itu bahwa insya Allah bencana ini dapat kami lalui dengan Bapak Bupati dan seluruh unsur pimpinan daerah. Karena memang semangat kebersamaan dan gotong royong daripada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Luar biasa ya, artinya dari masyarakatnya sendiri juga sangat kuat gotong royongnya. Otomatis juga para pemimpinnya juga lebih semangat lagi untuk membangun Aceh Tengah ini kembali ya begitu ya. Nah tentunya pasca pemulihan Aceh Tengah ini kan pasti akan ada banyak sekali koordinasi antara pemerintah daerah dan juga TNI, Polri, relawan juga dan juga pasti masyarakat begitu ya. Nah dalam proses evakuasi ini bagaimana Pak koordinasinya hingga distribusi bantuan saat masa tanggap darurat juga bisa dilewati dengan baik? Ya, setelah masyarakat berinisiasi untuk bersama-sama berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap semua persoalan tentang kebencanaan ini, alhamdulillah tidak lama, mungkin atas kesepakatan kami dengan Bapak Bupati dan bersama unsur pimpinan daerah, terutama Pak Dandim dan Bapak Kapolres pada saat itu, alhamdulillah ini kerjasama antara TNI, Polri dan masyarakat dan sejumlah elemen masyarakat relawan lainnya, ini alhamdulillah semuanya bergerak. Sehingga kami dengan Bapak Bupati atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, relawan, dan semua elemen masyarakat yang hari itu bersama-sama bergerak. Tidak lagi menyalahkan siapa, yang penting apa, siapa yang berbuat apa untuk kepentingan masyarakat. Karena memang Aceh Tengah pada saat itu lebih kurang 1 pekan terisolasi. Tidak ada komunikasi, tidak ada listrik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi karena kebersamaan dan kolaborasi yang kami bangun dengan Bapak Bupati dengan jajaran TNI Polri, alhamdulillah bersama-sama dengan masyarakat dan relawan-relawan lainnya. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dalam fase awal dalam rangka untuk mengeluarkan Aceh Tengah dari keterisolasian. Luar biasa. Oke, kembali lagi ke Pak Yoga begitu ya. Nah dari pengalaman ini pastinya akan ada pelajaran yang banyak sekali. Tapi yang terbesar ini apa Pak? Ketika Bapak lagi menjalani bahwa bencana yang luar biasa tapi juga menyemangati masyarakat gitu Pak. Pertama, ini kan semua namanya evaluasi ya. Betul. Bencana tidak terduga, maka sebuah proses perencanaan, kemudian sebuah kekompakan, kemudian kolaborasi itu penting sekali. Bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi dia senang kepada masyarakatnya kompak. Allah itu senang ini bahwa ujian dari saya, tapi masyarakatnya kompak. Dari satu desa ke desa yang lain, jalan putus, semua putus. Hanya dilakukan dengan Starlink, dengan
seling. Ya. Melakukan seling ini Pak Wakil Bupati mau jatuh, kami juga mau jatuh. Itu adalah sebuah keberanian. Kalau hari-hari biasa kita tidak berani. Tapi karena ini sebuah kewajiban memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita harus kuat. Baik. Itu kami ada menjadi garda terdepan. Sehingga yang menarik pada saat itu adalah musim panen cabai itu hampir 100.000 ton. Ya. Kemudian durian, panen raya pada saat itu, kopi, tapi tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkut ke luar. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Presiden hadir. Itu sebuah keistimewaan bagi kami. Lalu kami duduk dengan Bapak Presiden. Lalu kami bertanya, apa yang dibutuhkan? Pak, tolong bisa dibantu pengangkat untuk diangkut cabai masyarakat itu hampir 100.000 ton. Ada instruksi daripada Bapak Presiden, langsung diangkut lebih 1.000 ton lebih dengan pesawat. Itu kan sebuah anugerah yang dilakukan, tapi ini kolaborasi dengan kebersamaan. Tentunya ada banyak kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, masyarakat dan juga relawan agar ini bisa bangkit lebih cepat lagi Aceh Tengah begitu ya. Baik, kita akan segera berbincang kembali tapi usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda kembali lagi di Zona Inspirasi, masih membahas potensi daerah sebagai motor kebangkitan ekonomi bersama Bupati Aceh Tengah Bapak Haili Yoga dan juga Wakil Bupati Aceh Bapak Muhsin Hasan. Kita kembali berbincang lagi Pak ke Pak Yoga terlebih dahulu. Pak, ini kan tentu di tengah proses pemulihan pasca bencana, sektor ekonomi itu kan yang harus selalu bergerak begitu ya. Nah, bagaimana kondisi perekonomian Aceh Tengah saat ini? Terima kasih. Alhamdulillah, ini sektor ekonomi di Aceh Tengah kan ada beberapa sektor. Pertama di bidang pertanian, kopi. Kopi juga ada beberapa komoditi unggulan seperti cabai, alpukat, durian. Nah, ditambah yang menarik adalah sektor pariwisata. Nah, di tempat kita sektor pariwisata adalah menjadi garda terdepan. Karena kunjungan wisatawan ini pasca bencana di bulan April itu hampir 63.000. Wow. Itu dalam negeri, kemudian mancanegara ada sekitar 6.000 lebih. Itu kita tahu dari kerjasama dengan Telkomsel, jumlahnya berapa hari. Nah, ini kan terus kita giatkan, karena di daerah kita adalah seperti homestay, hotel, dan komoditi unggulan seperti kopi. Ini cukup menarik, dan itu adalah menjadi sektor utama untuk petani. Nah, tentu ini semua ada terkendala hari ini, yaitu infrastruktur, itu jalan, jembatan, ini sangat terkendala. Walaupun ada udara, tapi ini masih terkendala sekali. Tapi kalau jalan infrastrukturnya sudah bisa dilewati seperti biasa, tentu seperti biaya ongkos ini agak sedikit murah. Kemudian masyarakat juga dari wisatawan dari luar tentu kan lebih nyaman. Nah, ini sangat mempengaruhi. Tetapi masyarakat hari ini meskipun situasi begini, mereka tetap antusias. Pertama untuk pengembangan sektor di bidang pariwisata terus mulai berkembang. Nah, kita juga mengajak kepada masyarakat di luar Aceh Tengah. Aceh Tengah hari ini sudah welcome. Kita coba menjaga kebersihannya, membersihkan di beberapa sektor di pinggir Danau Laut Tawar. Kemudian sektor pertanian, masyarakat terus ada bantuan dari Kementerian Pertanian, membantu bibit kopi, cabai, dan lain sebagainya. Nah, kehadiran dari pemerintah pusat ini mempengaruhi daripada mindset daripada masyarakat bahwa mereka dibantu hari ini. Pusat itu hadir. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih kembali. Baru-baru ini juga kita kirim ke Dubai 20 ton, itu kita ekspor kopi. Dan hampir ke beberapa negara hampir ya ada yang 50 ton kita kirim. Itu langsung kita lepas. Nah, ini artinya anak muda harus bergerak. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena daerah kita adalah daerah indah yang diberikan Allah. Mungkin ya Swiss-nya Indonesia itu di Aceh Tengah. Masya Allah. Nanti saya jalan-jalan lah Pak. Aceh belum pernah kebetulan. Cukup indah. Tadi kan memang Pak Yoga sudah mengatakan bahwa 20 ton gitu ya langsung dikirim ke Dubai. Memang Aceh Tengah ini kan adalah penghasil kopi Arabica terbesar di dunia begitu ya. Nah, selain tadi kopi Arabica Gayo, ada juga kan sektor pertanian hortikultura begitu ya. Nah, yang menjadi komoditas saat ini menjadi andalannya apa sih Pak selain kopi tadi? Cabai itu menjadi andalan. Kemudian
seperti alpukat, itu alpukat kita ekspor juga. Kemudian durian ini kebetulan pasca panen. Dan beberapa komoditi yang lain seperti sayur mayur, kentang, dan yang lain itu menjadi komoditi unggulan kita. Artinya ini kan harus harus benar-benar mengikuti bagaimana kebutuhan dunia. Hari ini memang kualitas. Tentu kualitas ini butuh kolaborasi dengan provinsi dan pusat. Ini harus ada edukasi yang diberikan agar tidak lagi tradisional. Karena seperti kentang ini kan tradisional kecil. Tapi yang dibutuhkan mungkin di luar kan harus besar. Alpukat juga seperti itu. Durian juga seperti itu. Nah ini kan perlu kita kolaborasikan. Dan masyarakat kita antusias. Dan masyarakat Gayo itu rajin. Enggan duduk di rumah, dia semuanya rajin. Saling bahu-membahu, gotong royong, sehingga begitu terdampak bencana mereka pulih dengan kebersamaan, kolaborasi dengan kebersamaan. Dan memang multi suku, banyak suku Jawa, suku Batak dan lain sebagainya itu tumbuh dengan kebersamaan. Kemudian transmigrasi juga kita bagus. Nah transmigrasi sudah bagus di sana juga, transmigrasi juga bagus, itu sektor kopi juga. Itu cuma semuanya diekspor. Nah semuanya diekspor. Jadi tentu komoditi ini harus kita jaga bersama, kita rawat bersama, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Kita beralih ke Pak Musin ya. Kalau tadi juga Pak Yoga sudah mengatakan bahwa sudah ada puluhan ribu wisatawan yang kembali datang ke Aceh untuk berpariwisata begitu ya. Nah memang kan Danau Lut Tawar begitu ya Pak. Danau Lut Tawar ini merupakan ikon wisata Aceh Tengah yang sangat terkenal begitu. Nah ini bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan bahwa destinasi wisata di Aceh Tengah ini sudah bisa kembali didatangi wisatawan dan juga tetap aman begitu Pak? Ya, baik. Danau Laut Tawar ini adalah merupakan sebuah ikon utama destinasi wisata yang kita miliki. Itu unggulan kita. Karena di Aceh cuma ada danau itu cuma ada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dikelilingi oleh gunung. Hari ini pasca bencana kami dengan Bapak Bupati tetap terus untuk meningkatkan infrastruktur, perbaikan jalan juga tahun ini ada kita laksanakan di sisi kanan dan sisi kiri Danau Laut Tawar. Dan juga ada normalisasi sungai dan sebagainya, tetap menjaga kebersihan, lingkungan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah, alhamdulillah sebelum bencana pun, Danau Laut Tawar ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional. Dalam RPJM nasional juga sudah termasuk, ini kita harapkan ini dapat terus di masa yang akan datang dapat terus kita adakan pembenahan dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami dengan Bapak Bupati bahwa Danau Laut Tawar ini adalah merupakan sebuah zona pariwisata yang memiliki dasar konservasi alam yang memang harus kita jaga bersama-sama. Karena di wilayah itu memang terjadi bencana hari ini, seperti reboisasi dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, ini adalah juga merupakan sebuah kegiatan nanti di masa yang akan datang. Bahwa seiring dengan pertumbuhan kepariwisataan di Danau Laut Tawar itu, harapan kita juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Laut Tawar. Tentunya juga ini ada keterlibatan begitu ya antara UMKM dan juga masyarakat lokal supaya ya pariwisata di Aceh Tengah ini bisa semakin dikenal oleh wisatawan begitu ya Pak? Benar. Ya seperti itu yang kita maksud bahwa beriringan semua. Bahwa wisatawan hadir juga dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Laut Tawar. Yang ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Laut Tawar dan Kecamatan Bintang. Yang kebetulan ketiga kecamatan itu hari ini sedang kita lakukan pembenahan bagaimana supaya kembali normal pasca bencana. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Yoga dan juga Pak Musin. Kita akan kembali berbincang namun usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Zona Inspirasi bersama saya Wanda Dwi Utari dan juga Pak Yoga dan juga Pak Musin. Kita akan kembali berbincang-bincang ya Pak ya. Saya akan ke Pak Yoga terlebih dahulu. Pasca bencana kan tentu masih terdapat sejumlah tantangan infrastruktur. Apalagi tadi juga sudah dibahas infrastruktur ini masih menjadi PR begitu ya Pak ya pasca pemulihan di Aceh Tengah. Tapi prioritas apa sih Pak yang saat ini sudah dikerjakan oleh pemerintah Aceh Tengah sendiri? Terima kasih. Pertama memang kita harus membuat zonasi, kemudian kita membuat skala prioritas,
nanti di tahun 2025, 2026, 2007 dan seterusnya. Ini by data semua dan ini sudah kita lakukan. Oke. Nah, tentu ini semua adalah tidak terlepas daripada infrastruktur. Itu menjadi faktor utama. Sama emergensinya adalah infrastruktur, itu jembatan dan jalan. Yang kedua, memang kalau sudah datanya sudah baik, nah tentu program ini bisa berjalan dengan baik, terencana dengan baik. Dan ini sudah kita lakukan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah ini semuanya terencana dengan baik. Nah, contoh waktu kejadian hari itu, saya teringat yaitu ada beberapa desa anaknya akan melahirkan posisi jam 2 pagi malam. Itu tidak bisa dilewati dengan darat, harus dengan pesawat heli. Dan hari itu saya menelepon Pak Ismet namanya dari BNPB, Pak tolong bantu saya besok harus ada heli. Disanggupi oleh pemerintah pusat menghadirkan heli di Aceh Tengah, lalu saya hadir menjemput bayi dengan dokter malam itu, relawan. Saya bilang ini namanya harus mahal ini, karena dengan heli dijemput ke sebuah daerah, jauh sekali daerahnya di daerah Kecamatan Linge, Penarun itu di Kelinge diajak, lalu bisa diselesaikan dengan baik. Anugerah Allah itu hadir. Yang kedua, ada 7 masyarakat pada saat itu datang ke pendopo rumah dinas bupati, itu semuanya cuci darah. Obat tidak ada. Pada saat itu saya telepon wakil menteri kesehatan, Pak tolong bantu ini Aceh Tengah harus diberikan obat untuk cuci darah. Alhamdulillah itu sore bisa hadir. Itu di luar prediksi semua. Tapi inilah kepedulian pemerintah pusat untuk hadir di Aceh Tengah yang tidak mungkin menurut kita, tapi menurut Allah ada. Nah ini pengalaman seperti ini bahwa kita memberikan contoh kepada masyarakat. Nah kita harus kuat. Tapi apa doa kami dengan Pak Wakil, semua harus sehat. Jangan cari kesalahan. Tapi mari cari solusi apa yang bisa kita perbuat hari ini sehingga nanti Aceh Tengah akan kembali pulih. Dan alhamdulillah hari ini masyarakatnya kalaupun ada musibah bencana dia, Pak Bupati kami ada musibah, langsung kita layani dengan baik. Dan hari ini memang untuk bisnis, perniagaan dan lain sebagainya sudah mulai pulih. Hanya saja memang sekali lagi ini memang yang prioritas itu adalah jalan dan jembatan. Di 5 sumber jalan nasional semuanya. Dan ini sedang berproses. Dan kita harapkan nanti Pak Wakil ya. Ini masyarakat akan bahagia ya. Amin. Mudah-mudahan Insyaallah bahagia. Ya, Pak, ya. Karena kita lihat ada bantuan dari pemerintah pusat luar biasa. Hebat. Luar biasa. Aceh Tengah segera kembali pulih begitu ya. Oke. Nah, ini kan berbicara soal bencana yang memang sudah dialami oleh Aceh Tengah dan juga sekarang adalah masa pemulihan begitu ya. Ada mitigasi bencana seperti penerapan early warning system gitu ya Pak untuk peringatan dini di wilayah rawan bencana. Ini seperti apa prosesnya? Pak Musin. Baik. Kami dengan Bapak Bupati atas nama pemerintah daerah sesungguhnya selalu aktif dan mengutamakan dan memprioritaskan tentang mitigasi bencana. Salah satu yang kami terapkan adalah early warning system, sebuah peringatan dini kepada sebuah wilayah-wilayah bencana. Jika memang terjadinya begini-begini, maka nanti masyarakat harus melakukan ini dan sebagainya, tempat evakuasi dan lain sebagainya. Ini sudah kita persiapkan. Karena dari beberapa zonasi-zonasi ini memang masih rawan sekali. Yang memang kita minta dan kami sedang melakukan proses relokasi di beberapa desa dan kampung. Tidak bisa lagi di situ karena setelah melakukan kajian secara ilmiah dan lain sebagainya, sehingga harus kita lakukan pemindahan. Tetapi edukasi yang kita berikan kepada masyarakat sesungguhnya bukan hanya sekedar mitigasi bencana ataupun early warning system, tetapi yang kami edukasi kepada masyarakat adalah menjaga alam. Dan termasuk reboisasi adalah merupakan program utama kami dengan Bapak Bupati, dan juga normalisasi sungai dan lain sebagainya, sehingga edukasi akhirnya adalah harapan kita kepada seluruh lapisan masyarakat menjaga alam untuk kebaikan kehidupan masa depan. Itu yang paling terpenting. Oke, luar biasa. Secara singkat saja nih Pak Yoga dan juga Pak Musin, pesan-pesan untuk masyarakat Aceh Tengah apa nih Pak? Silakan secara singkat. Pertama, perlu kami sampaikan kepada saudaraku, sahabatku, musibah ini terjadi tentunya ada evaluasi. Mungkin kita terlampau jauh dengan Al-Quran, terlampau enggan dengan masjid, membantu anak yatim, terlampau sering mencari kesalahan orang lain, tetapi di kita punya banyak kesalahan. Kemudian alam tidak kita jaga,
ini anugerah yang diberikan Allah, ini harus kita jaga bersama. Satu yang terpenting adalah dengan kebersamaan, bahwa kalau dengan kebersamaan kita bisa. Dan yang terpenting hari ini adalah mari kita jaga alam kita, mari saling membantu, dan jangan pernah lupakan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Pak Yoga. Ke Pak Muhsin, silakan Pak. Ya, sedikit saja menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sebagai closing statement dari kami, bahwa sesungguhnya bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya, dan tentunya banyak hikmah dari balik itu, terutama adalah tentang kesabaran kita. Yang berikutnya Allah pertanyakan tentang komitmen kita nanti apakah dapat bangkit kembali. Karena sesuai dengan dalam Al-Quran seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, Allah mencoba suatu kaum itu karena Allah yakin bahwa kaum itu akan dapat bangkit lagi di masa yang akan datang. Masya Allah, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yoga, Pak Muhsin atas waktunya diberikan dari Aceh ke Jakarta. Insya Allah Aceh Tengah akan segera kembali. Amin. Ya? Amin. Baik saudara, bencana memang meninggalkan luka. Namun dari setiap tantangan selalu ada pelajaran dan kekuatan untuk bangkit kembali. Aceh Tengah memberikan gambaran bahwa resiliensi bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur, tetapi juga membangun harapan, menjaga semangat kebersamaan, dan menggerakkan potensi daerah untuk masa depan yang lebih baik. Saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zona Inspirasi selanjutnya.